hobi basic saya. Yang pertama itu adalah melukis, dan saya sangat menyukai handicraft. Dan kebetulan ketika saya sudah saat di posisi SMA, saya mengikuti sebuah ekstrakurikuler di bidang teater, dan saya memiliki tanggung jawab di sana untuk membuat properti dan busana. Jadinya di sana saya memadupadankan antara hobi saya melukis dan handicraft itu dalam membentuk sebuah desain. Nah, di sana saya mendapatkan sebuah keseruan tersendiri. Asik juga nih kayak gini, mengolah banyak material, lalu kita menempatkannya pada tubuh seseorang. Jadinya saya rasa, oh kayaknya saya masuk ini dalam jiwa-jiwa fashion. Sekalipun tidak fashion murni ya, tapi saya mencintai bagaimana saya mengolah tubuh dalam sebuah desain. Saya tidak pernah membayangkan saya memang akan bekerja di bidang ini, di bidang fashion, di bidang kerajinan. Kebetulan di kuliah pun juga saya memilih di manajemen bisnis pariwisata. Dan walaupun terkesan nyaplir ya, istilah Balinya ya, terkesan menyimpang, tapi menurut saya dengan basic saya di bidang manajemen bisnis pariwisata, saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu lebih lagi untuk mengkorelasikan antara bidang saya ini dengan pariwisata itu sendiri. Dan saya merasa sangat beruntung memilih bidang itu, karena ini sangat membantu mendongkrak, mensupport apa yang menjadi pilihan saya juga dengan bidang ini, fashion. Baik, jadi kalau saya pribadi ya, saya sangat mencintai budaya Bali. Saya sangat mencintai budaya Bali, khususnya pada sosok-sosok wayang, karakter-karakter wayang, khususnya dewa dan dewi. Nah, di sana saya mendapatkan kepuasan tersendiri ketika saya berhasil merepresentasikan wujud-wujud dewi atau wayang siapa. Sehingga ketika itu sudah direpresentasikan dengan sebuah desain dan dilihat dan dinikmati oleh banyak orang, itu ada kebanggaan tersendiri. Ini loh gambaran sosok ini loh gambaran sosok ini. Dan itu ada kepuasan tersendiri secara pribadi saya dan secara spiritual. Nah, dan terlebih juga memang saya akui kalau sebagian besar desain saya ini menggambarkan sosok-sosok seperti itu, dewa dewi. Karena menurut saya sosok-sosok itu bila dikembangkan, itu bisa dimegah-megahkan semegah-megahnya. Jadi benar-benar tiada batas, dan di sanalah saya tertantang tanpa ada batasan. Kebetulan saya memang tipikal orang yang tidak suka diatur, tidak terlalu suka banyak aturan. Saya suka orang yang bebas. Jadi saya kalau dibilang saya mencintai budaya Bali, tapi kalau saya berbicara tentang pakem, mungkin saya adalah orang seniman yang tidak terlalu memikirkan pakem, tapi secara langsung saya juga harus belajar tentang itu, ya. Dan di sanalah saya merasa bisa lebih liar sebagai seniman. Pada saat itu saya training ya, sebagai anak pariwisata pasti training di sebuah industri pariwisata, apakah itu hotel atau restoran. Dan kebetulan saya mendapatkan 2 kali kesempatan training selama saya kuliah menjadi mahasiswa, dan kedua kesempatan tersebut saya merasa tidak nyaman. Saya berpikir, ini gimana ya kira-kira? Kalau saya sudah lulus nanti, saya paksa seperti ini juga, kayaknya akan tertekan diri saya sendiri seperti itu. Oke lah, setelah saya graduation, setelah itu saya beranikan diri. Ini kira-kira akan saya jadikan bidang saya, profesi saya, pekerjaan saya. Walaupun banyak yang akan menanyakan, Ji, itu siapa sih yang akan beli? Itu siapa sih yang akan beli? Sekalipun saat itu sudah ada sih, tapi tidak intens, ya tidak intens karena mungkin juga kita belum fokus. Tapi ternyata setelah saya mencoba, ya saya berani dengan bidang ini. Saya harus berani karena juga saya tidak punya pilihan, saya tidak mau menyakiti diri sendiri. Saya bekerja di bidang yang tidak saya nikmati. Beberapa kostum yang saya buat itu ada 2 jenisnya. Satu yang digunakan sengaja untuk kompetisi, yang kedua yang memang untuk koleksi. Nah, untuk yang kompetisi ini bisa biasanya sih desainnya dari kita, memang idenya dari kita, tapi tidak jarang juga si perwakilan ini yang ikut kompetisi ini dia minta request, jadi kita layanin aja selama itu masih wajar juga dan masih masuk akal. Untuk setelahnya itu kita kembangkan lagi, kita misalnya kostum itu balik ke kita lagi, masih punya nilai jual nggak kira-kira seperti itu. Tapi pada umumnya sih seperti yang saya katakan tadi, itu berdasarkan pilihan kita. Karena tidak jarang kalau dari saya pribadi, saya
menyesuaikan desain atau karakter apa sih kira-kira si orang ini cocok fashion ini ya. Dan mereka pun ya cukup menerima itu karena dia menghargai kan ya, karena dia pun juga mempercayakan sepenuhnya kepada desainer kayak gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang apa bayaran menjadi koleksi, biasanya kita sesuaikan dengan konsep-konsep umum yang pasti kita temukan dalam setiap tahun. Contoh adalah misalnya pementasan yang bersifat tahunan seperti Chinese New Year ya, ataupun 17 Agustusan tentang Nusantara dan segala macam. Jadi kita sesuaikan kira-kira yang mana lebih cepat akan selalu digunakan setiap tahun. Kalau masalah beratnya kostum ya secara teknis ya, dulu awal-awal ketika merintis di tahun 2015, sebagian besar kostum kita itu berat. Dan di sana kita mengalami kendala ketika kita pentas, preparationnya sukar, ketika akan mulai pentas juga sukar, kasihan juga si model, setelah pentas juga capek banget rasanya, kita harus pindah barang besar-besar lagi dan berat banget, memang berat banget. Jadinya waktu demi waktu kita merecek lagi, harus sudah kita benahin. Walaupun memang saat itu di tahun 2015 memang kebutuhannya adalah kostum besar, berat, megah seperti itu. Tapi seiring waktu kita berusaha merubah itu supaya si model tidak capek. Tim manajemen kita yang mengurus sebuah event juga tidak terlalu capek, preparation juga tidak terlalu ribet, dan segala macamnya juga tidak terlalu ribet ya pokoknya ya. Jadi kita merubah lebih ke sistem artwear. Jadi kostum yang sama megahnya sama seperti itu, tapi lebih ringan, lebih memperlihatkan porsi tubuh, lebih memperlihatkan look tubuh. Dan secara tidak langsung ya, justru saya menemukan karakter saya lebih di artwear. Karena menurut saya, saya lebih bisa memainkan bentuk tubuh. Saya masih bisa mempertahankan keindahan bentuk tubuh dengan artwear itu. Dan itu menurut saya lebih cantik dan lebih terlihat mahal, lebih kelihatan elegan ketimbang mungkin harus besar-besar. Ya tapi tetap kita harus sesuaikan dengan kebutuhan klien dan kebutuhan zaman saat itu. Kalau menurut saya memiliki sebuah kebanggaan lain tentang latar belakang saya. Tinggi orang mana? Orang Bali. Ada kebanggaan seperti itu. Sekalipun saya tidak menutup kemungkinan saya akan bekerja di mana. Tapi untuk saat ini saya percaya dimanapun kita berada, kalau memang rezeki itu tidak akan jauh dari kita. Itu terbukti yayasan yang ada di Jakarta pun mempercayakan kita, ya, mempercayakan saya yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa yang notabene belum menghasilkan, dan saya stay-nya juga jauh di Bali untuk mewakili yayasan besar Perumda di setiap ajang-ajang internasional. Jadi poin juga yang menurut saya itu penting, ketika mereka mengetahui saya dari Bali, prestisnya lain. Kalau sebagai orang seniman, orang Bali ya wajar, orang Bali ya wajar deh pokoknya kayak gini hasilnya. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Dan menurut saya juga kenapa saya tidak bisa belum berpikir untuk pindah ke daerah lain, karena setiap inspirasi yang saya dapatkan, saya tidak tahu kenapa spiritnya memang di Bali lebih banyak banyak misteri yang masih saya bisa angkat di sini. Banyak alasan kenapa tiba-tiba saya mendesain seperti ini dan terbersit seperti itu ketika saya berada di Bali kayak gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Di Bali itu beda deh, ya, beda banget. Pokoknya nggak bisa dijelaskan, tapi saya akan selalu di Bali. Saya akan selalu membawa nama Bali seperti itu. Kalau menurut saya Bali lebih dari sekedar surga menurut saya. Karena banyak hal, banyak keindahan lain yang sebenarnya bisa dilihat kalau kita berusaha mencari. Banyak misteri yang justru terlihat indah di mata orang. Jadi menurut saya Bali begitu universal, Bali begitu dapat diterima dalam setiap kalangan menurut saya, khususnya bagi orang-orang yang paham tentang arti dari sebuah seni dan spiritual. Menurut saya Bali itu jauh dari sekedar keindahan pantainya, Bali jauh dari keindahan budayanya, jauh lagi nilainya. Ada sebuah nilai yang apabila dipahami itu akan memberikan sebuah gambaran ketenangan yang itu sebenarnya poin
ketenangan itu maksudnya adalah istilahnya kita bilang orang Bali taksu. Taksu yang dibutuhkan oleh semua bidang, bukan hanya seniman. Jadi saya melihat segala sesuatu itu melalui Bali.